Pemirsa, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap penyebaran kasus COVID-19 meski saat ini kasus COVID-19 melandai. Terlebih menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru, Satgas COVID-19 mengungkap data terjadinya tren kenaikan kasus di Pulau Jawa. Bahkan belasan ribu orang yang masuk daftar hitam masih saja terdeteksi berkeliaran di ruang publik. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengungkap data mengejutkan terkait warga daftar hitam yang masih saja terdeteksi berkeliaran di ruang publik. Dari pemantauan aplikasi Peduli Lindungi selama kurun waktu 22 Oktober hingga 12 November 2021, 17.509 orang positif COVID-19 kedapatan keluyuran di ruang publik. Salah satunya terdeteksi hendak masuk ke pusat perbelanjaan. Saat ini kasus COVID-19 di tanah air memang menurun. Namun di awal November 2021, berdasarkan data Satgas COVID-19, seluruh provinsi di Pulau Jawa justru mengalami tren kenaikan kasus, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 126 kabupaten kota mengalami tren kenaikan. Kenaikan kasus ini didapat dari temuan kasus positif COVID-19 di sekolah-sekolah dan tausiah. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menggencarkan surveillance di sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memperkuat pengawasan seluruh pintu masuk kedatangan luar negeri. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Untuk pintu masuk udara terbanyak masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan jalur darat terbanyak melalui Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sementara untuk jalur laut terbanyak melalui Batam, Kepulauan Riau. Meski status PPKM di sejumlah wilayah sudah berada di level 1, namun pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas terutama pada libur Natal dan juga Tahun Baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terlebih lagi di beberapa negara di dunia saat ini sedang menghadapi gelombang ketiga. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dia Setiawan, Ainus melaporkan. Hingga Jumat pagi, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sebanyak 193 orang. Jumlah tersebut berkurang 3 orang dari hari sebelumnya. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 1 Kolonel Marinir Aris Mudian menyampaikan jika hingga pagi ini, pasien COVID-19 yang selesai perawatan di RSDC Wisma Atlet mengalami penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan yang dilaksanakan secara intensif di Wisma Atlet dapat mempercepat proses penyembuhan yang berdampak pengurangan jumlah pasien secara signifikan. Berdasarkan data yang ada, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 23 November 2021, jumlah pasien terdaftar total 129.173 orang atau bertambah 28 orang. Sementara untuk jumlah pasien sembuh dan keluar dari RSDC Wisma Atlet berjumlah 128.980 orang atau bertambah 22 pasien sembuh. Sementara itu, Senin 22 November kemarin, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 26 orang. Hal ini berdasarkan hasil tes PCR terhadap 10.428 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan berdasarkan data terkini Dinkes dilakukan tes PCR sebanyak 12.565 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 10.428 orang dites PCR hari Senin untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 26 positif dan 10.402 negatif. Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per 1 juta penduduk per minggu. Artinya, target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah dilampaui Jakarta selama beberapa waktu. Angka positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,6%.
Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,9%. WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas mulai hari Senin ini. Keputusan ini diambil pasca adanya lonjakan kasus baru dari klaster pembelajaran tatap muka terbatas. 19 November hingga 29 November mendatang, kegiatan pembelajaran tatap muka di wilayah Depok, Jawa Barat dihentikan sementara. Ini dilakukan berdasarkan surat edaran Wali Kota Depok yang diterbitkan pasca adanya 105 kasus baru COVID-19 dalam satu hari. Usai dilakukan tracing, 85% dari 100 kasus baru tersebut berasal dari klaster pembelajaran tatap muka terbatas di Kecamatan Pancoran Mas. Penghentian pembelajaran tatap muka terbatas sementara ini digolongkan menjadi dua kategori, yakni penghentian seluruh aktivitas PTMT di wilayah Pancoran Mas. Sementara di kecamatan lainnya, penghentian PTMT hanya berlaku bagi PAUD, TK, dan SD sederajat. Bagi pelajar SMP maupun SMA sederajat yang belum divaksin, diminta untuk kembali melakukan pembelajaran daring. Itu terdapat penambahan kasus COVID-19 baru di Kota Depok, 105 kasus. Penambahan ini merupakan yang tertinggi. Jumlah 105 ini mayoritas berasal dari klaster PTMT. Aturan penghentian sementara PTMT dilakukan untuk mencegah kasus COVID-19 khususnya di kalangan pelajar kian meluas. Warga diminta untuk tidak lengah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta menjalankan vaksin 2 dosis untuk mencegah kasus COVID-19 di tanah air kian melonjak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Jawa Barat juga memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas pasca munculnya kasus guru dan siswa yang dinyatakan positif COVID-19. Temuan kasus baru ini didapat dari tes swab yang dilakukan secara acak. Hasil swab tes PCR secara acak yang dilakukan terhadap guru dan siswa di Kota Cimahi, Jawa Barat menunjukkan 8 orang dinyatakan positif COVID-19. 8 orang ini terdiri dari 3 orang siswa SMP, 2 guru SMP, serta 3 guru SD. Hasil ini didasarkan pada swab tes yang dilakukan secara acak terhadap 717 orang siswa SMP dan guru SD hingga SMP yang mengikuti PTM di sekolah. Distrik Kota Cimahi langsung melakukan penelusuran terhadap guru dan siswa untuk melacak kontak erat pasien COVID-19. Guna mencegah kasus kian meluas, Dinas Pendidikan Kota Cimahi menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka selama 14 hari ke depan. 717 sampel yang diambil itu ternyata ada 8 yang dinyatakan positif. Selama 2 pekan ke depan mulai dinyatakan positif, sekolah kembali dilaksanakan dengan sistem BDR. Pelaksanaan swab tes PCR secara acak terhadap guru dan siswa di Kota Cimahi akan terus dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus COVID-19. Seluruh warga sekolah termasuk siswa dan guru diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran kasus kian meluas, utamanya di lingkungan sekolah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia saat ini tengah berkaca dari lonjakan kasus COVID-19 yang tengah melanda Eropa dan Amerika. Sejumlah negara-negara di dunia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga COVID-19 dengan penerapan lockdown serta krisis keamanan di negaranya. Amerika Serikat masih dihantui lonjakan kasus COVID-19 di negaranya. Bahkan saat ini Amerika menduduki peringkat 1 penambahan kasus baru COVID-19 di dunia dengan 73.000 kasus baru. Penyebaran kasus COVID-19 di Amerika meningkat akibat varian Delta dan tingkat vaksinasi yang rendah di beberapa komunitas. Tenaga kesehatan Amerika mengharapkan agar penegakan protokol kesehatan kembali ditingkatkan termasuk mengurangi acara publik untuk mencegah penyebaran infeksi. Sementara itu, Rusia juga menghadapi permasalahan yang sama setelah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan Rusia kini menduduki jumlah kematian harian tertinggi di dunia dengan 1.241 kematian.
Otoritas Rusia melaporkan tembusnya rekor jumlah kematian harian akibat COVID-19 selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, kota Kazan, Rusia mulai menerapkan QR Code validasi sebagai bukti sudah divaksinasi maupun negatif COVID-19 untuk seluruh warga yang akan menggunakan transportasi. Pemerintah Rusia juga berencana mengetatkan aturan perjalanan hanya bagi warganya yang sudah divaksinasi dan negatif COVID-19. Sementara itu, pemerintah Austria mengumumkan penguncian nasional atau lockdown total selama 10 hari ke depan pada Senin pagi. Di tengah keputusasaan negara ini dalam upayanya menahan laju penyebaran COVID-19, justru tingkat kematian di Austria meningkat 3 kali lipat. Beberapa pekan terakhir, rumah sakit di Austria menghadapi tekanan akibat tingginya tingkat keterisian ruang ICU. Lockdown di Austria kali ini merupakan penguncian yang keempat kalinya sejak awal pandemi. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.